Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan melakukan uji coba tahap kedua sekolah tatap muka mulai 7 Juni 2021 mendatang. Uji coba akan dilakukan selama 3 minggu seperti periode sebelumnya. Uji coba tahap kedua akan melibatkan 99 sekolah dari semua jenjang yang tersebar di DKI Jakarta dan tidak ada perubahan jadwal uji coba tahap kedua belajar tatap muka. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan uji coba sekolah tatap muka pada 7 April sampai 29 April 2021 melibatkan 85 sekolah. Secara umum, uji coba tahap pertama belajar tatap muka berjalan lancar dengan 6 poin yang bisa disimpulkan. Pertama, selama uji coba berlangsung, tidak ada informasi siswa terkonfirmasi kasus COVID-19. Kedua, setelah berjalan selama 2 minggu, tidak ada bentuk penolakan dari lingkungan di sekitar sekolah. Bahkan tidak ada bentuk penolakan tertentu dari seluruh stakeholder seperti pihak kelurahan dan puskesmas di wilayah tempat sekolah selama berjalannya uji coba belajar tatap muka tahap pertama. Ketiga, semua orang tua juga mengizinkan anaknya untuk menjalankan pembelajaran tatap muka. Keempat, seluruh guru dan tenaga pendidik di sekolah yang menjalankan uji coba tatap muka tahap pertama sudah divaksinasi COVID-19. Kelima, 85 sekolah yang menjalankan uji coba sekolah tatap muka tahap pertama dipastikan menjalankan protokol kesehatan secara ketat selama masa uji coba berlangsung. Dan keenam, telah terjadi komitmen kerjasama antara stakeholder terkait, yaitu sekolah, puskesmas, Satpol PP dan tokoh masyarakat untuk menyukseskan kegiatan sekolah tatap muka di DKI Jakarta. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pemirsa, Jakarta menuju sekolah tatap muka, itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PBPGRI, Profesor Supardi. Kita sapa dulu narasumber kita pagi ini. Halo Prof. Supardi, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Cikal. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Supardi dan juga pemirsa, sebelum kita mengikuti atau kita mulai perbincangan, kita ikuti dulu informasi ini di mana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menyatakan Pemprov DKI melakukan uji coba sekolah tatap muka untuk mendapatkan feedback dari sekolah terkait perilaku anak didik, guru, dan orang tua. Sehingga pemerintah memiliki informasi yang lebih baik dalam menyusun tata kelola sekolah di masa pandemi. Sekolah kita pada fase ini masih pada fase piloting. Jadi piloting jalan terus. Kemudian karena fungsi piloting ini adalah untuk mendapatkan feedback tentang SOP di sekolah, tentang perilaku anak-anak yang belajar, kemudian juga orang gurunya, orang tuanya, sehingga kita punya informasi lebih baik untuk menyusun tata kelola sekolah di masa pandemi. Jadi ini tidak akan berhenti proses piloting ini. Justru proses piloting ini penting untuk bekal kita. Nah, informasi tadi adanya kasus-kasus yang dibandingkan dengan 2 minggu yang lalu, kita menyaksikan ada plateauing ya, mulai merata. Kalau dulu kan turun terus sekarang mulai datar. Nah, ini membuat kita harus lebih hati-hati dalam semua aspek, bukan hanya di sekolah. Kita langsung mulai perbincangan, pemirsa. Prof. Supardi, ini kalau kita bicara mengenai sekolah tatap muka di masa pandemi, tentu ini hal yang harus terperinci dan juga harus detail secara evaluasinya. Tapi saya ingin tahu dulu, sampai dengan saat ini, seperti apa pelibatan dari PGRI dalam evaluasi sekolah tatap muka pada tahap 1, kemudian juga transisi ke tahap 2? Kalau prosesnya sebetulnya pelibatan secara langsung, misalnya dari Pemda DKI meminta ke PGRI itu tidak. Cuma kami sebagai organisasi profesi yang memang sebagai wadahnya para guru, kami juga turut memantau dan mengevaluasi ini. Saya kira benar yang disampaikan Pak Gubernur bahwa untuk pembelajaran di era pandemi itu memang perlu penuh kehati-hatian, saya kira itu. Dan di satu sisi memang
persoalannya adalah peserta didik, orang tua dan masyarakat termasuk guru juga adalah sudah jenuh gitu ya. Jenuh. Sudah jenuh dan kemudian juga ada kecemburuan di sektor lain di mana pariwisata, sektor perdagangan, pasar dan mal dibuka. Nah, sementara misalnya sekolah tutup. Namun demikian tetap kita punya prinsip bahwa keselamatan dan keamanan peserta didik dan guru serta seluruh warga sekolah harus yang jadi prioritas. Saya kira itu dan pantauan kami di Jakarta ini cukup baik hasil piloting kemarin, hasil uji coba yang sebagaimana tadi disampaikan oleh tim redaksi dari Berita 1. Oke. Poin apa saja dari evaluasi pertama yang menurut dari PBPGRI ini sangat menentukan sehingga akan dilanjutkan ke tahap kedua, Prof? Yang pertama, jadi poin yang pertama bahwa semua warga sekolah, khususnya guru dan tenaga pendidikan sudah divaksin. Nah ini sudah vaksin. Hanya saja barangkali kami berharap bahwa vaksin tidak hanya yang diuji coba, tapi ini seluruh sekolah yang nanti, karena nanti dalam pelaksanaannya di 1 Juli kan setelah piloting ini, setelah uji coba yang kedua ini ya pembelajaran di yang dilakukan kalau bisa ya diupayakan harus pada semua jenjang sekolah, pada semua sekolah, seluruh sekolah, sekitar 800 sekolah yang ada di DKI Jakarta, saya kira itu. Nah ini belum semua guru mendapat vaksin. Untuk evaluasi atau transisi ke tahap kedua ini apa saja poin-poin yang harus atau hal-hal yang harus diperhatikan, Prof? Ya, kalau tadi kita baca dari 6 poin yang disampaikan oleh redaksi tadi, yang pertama yang saya katakan tadi adalah upaya untuk vaksinisasi seluruh warga sekolah, baik itu jadi prioritas, harus segera dituntaskan. Saya kira itu yang pertama. Lalu yang kedua, protokol kesehatan. Dalam menjaga protokol kesehatan ini juga harus dikawal, mendapat pengawalan yang kuat dari Pemda, karena kondisi sekolah, kemampuan sekolah, apalagi kan sekolah ini tidak sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta, dan tidak semua sekolah swasta ada sekolah yang berbayaran mahal sehingga daya dukung finansial untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan ini, misalnya banyak sekolah swasta yang memang Prof. Supardi, halo. Kita akan mencoba kembali untuk. Jadi kalau hanya kadang-kadang ya tidak cukup ya. Itu saya kira. Tadi kita sempat terpotong, tapi akan kita gali kembali nanti, Prof. Supardi. Tapi tadi sebelum sebentar terputus tadi apakah memang sekolah yang katakanlah dalam tanda petik bonafit dengan sekolah biasa saja ketimpangannya apakah cukup jomplang? Ya, dari terutama daya dukung untuk penyiapan sarana dan prasarana prokes itu tadi, protokol kesehatan. Jelas sangat timpang di situ. Karena kalau yang sekolah-sekolah yang biasa-biasa saja itu kan hanya mengandalkan dari dana BOS, dari dana BOS. Artinya, tapi saya yakin di Pemda DKI ini, karena daerah DKI ini kan daerah yang tidak terlalu susah demografinya dan gampang terjangkaunya, saya kira. Dan saya juga menganggap komitmen Pemda DKI itu cukup tinggi dalam hal ini, saya kira. Hanya itu aja, tinggal perlu ada pengawalan, saya kira. Kalau untuk dari orang tua sendiri bagaimana, Prof? Apakah memang ada laporan-laporan mungkin orang tua yang masih khawatir tatap muka atau sebetulnya sangat mendukung? Secara umum sebetulnya orang tua sebagian besar, ya kalau dibilang 100% tidak, tapi sebagian besar orang tua memang sudah merasa jenuh yang saya katakan tadi. Orang tua maupun siswa gitu kan udah setahun lebih pembelajaran tidak jelas. PJJ itu kan juga persoalannya sekalipun di DKI Jakarta, di kota metropolitan, secara infrastruktur dan misalnya sarana prasarana bisa dibantu oleh Pemda dan oleh banyak pihak, tapi persoalan lain kan juga tentang SDM. SDM yang untuk melaksanakan PJJ ini kan tidak disiapkan. Artinya sesuatu yang istilahnya ya sesuatu yang tiba-tiba siap tidak siap harus siap. Nah dalam kondisi ini kan ya kita akui banyak juga misalnya para guru yang belum siap dengan proses PJJ ini, sehingga kadang-kadang pelaksanaan PJJ dia hanya sekedar dengan WhatsApp gitu kan, kemudian dengan memberikan tugas melalui WhatsApp, kemudian sehingga umpan baliknya kurang mendapatkan respon yang
ya interaktifnya kurang lah, sehingga suasana pembelajaran, komunikasi peserta didik dengan guru kurang. Nah ini yang dirasakan oleh sebagian orang tua. Lalu yang kedua, faktor lainnya yang tadi saya katakan di awal, kondisinya ini kan sekarang sektor lain itu kan dibuka, misalnya dilonggarkan lah gitu, misalnya katakan pariwisata, mal, pasar dan lain-lainnya. Anak misalnya tidak melakukan proses pembelajaran ke sekolah, anak-anak SMP SMA dia bisa pergi ke mal, bisa pergi ke pasar, ke pariwisata dan lain-lain seperti itu. Oke. Untuk jam sekolah sendiri bagaimana? Karena kan jam sekolah berbeda-beda, mungkin ada yang full day secara di masa-masa normal ya. Ini apakah akan ditentukan jam sekolah yang sama atau seperti apa, Prof? Ya, ini kan karena penuh kehati-hatian, artinya kan upaya penanganan COVID ini salah satunya kan yang menyebabkan misalnya peluang terpapar COVID itu karena durasi bersama di satu tempat. Betul. Gitu kan, yang cukup lama itu yang salah satu mempengaruhi. Sehingga saya kira ini ya harusnya tetap dalam rangka transisi ini ya tidak ada yang harus full day, tapi harus dibatasi, artinya kesempatan peserta didik sama-sama berada di dalam kelas atau dalam sekolah gitu, itu juga harus tetap dibatasi, tidak seperti sebelumnya harus ada yang full day, ada yang kurang. Saya kira itu, karena dengan full day itu kan berarti memperpanjang masa kebersamaan peserta didik beserta teman-temannya dalam waktu yang cukup lama di suatu tempat. Ini yang berpeluang, berpotensi untuk tingkat keterpaparannya lebih tinggi. Ya, artinya untuk beberapa waktu ini kewenangan sekolah ini harus dibatasi dulu ya, Prof ya, akan harus diseragamkan dengan kebijakan dari pemerintah daerah begitu ya? Ya, betul. Akan sulit tidak sih, Prof, kalau kita melihat ini sudah agak lama juga mereka sekolah secara daring, kemudian ini bagaimana recovery-nya, apakah akan sulit atau seperti apa? Yang jelas ya sulit dan banyak tantangan buat guru khususnya, Mbak. Ini sebetulnya untuk guru tuh banyak tantangan. Yang pertama barangkali selain persoalan udah lama tidak masuk sekolah kan, membangunkan gairah dan habit ini kan tidak gampang, Pak. Terutama di anak-anak yang bawah gitu, atau semuanya hampir sih kan, karena kita udah ibaratnya jet lag gitu kan. Yang tadinya misalnya anak-anak ini ya karena masa pandemi belajar bebas, sehingga misalnya bangun pukul 8, pukul 9, tiba-tiba sekarang harus ada sekolah, masuk pukul 7. Ini dari beberapa kasus yang uji coba yang beberapa waktu lalu gitu, yang sebelum resmi di luar Jakarta gitu, banyak juga agak susah gitu mendisiplinkan anak, misalnya jam 7 masuk gitu kan. Karena ada proses ini juga ada, walaupun ini saya kira tidak terlalu lama lah karena kasus semacam ini. Yang kedua ini Pak, ini beban untuk guru ini, beban guru jadi nambah. Katakanlah dengan era pembelajaran tatap muka yang transisi ini kan, katakanlah sekelas itu misalnya jumlah peserta didik 36, tapi kan tidak dioptimalkan. Diupayakan banyak, kalau kebijakan di DKI itu dibuat 3, dibagi 3 lah satu kelas itu. Jadi misalnya ada guru matematika, ini contoh saja, misalnya ajar 36, nah sekarang kalau hadir itu dibagi 3 kelas. Konsekuensinya kalau 3 kelas, ini untuk sekolah-sekolah kecil bisa kekurangan guru gitu dalam proses ini ya, misalnya. Ya kan, misalnya tadinya gurunya, itu juga satu kendala itu sebetulnya. Nah, misalnya guru yang sesuai bidang studinya misalnya. Kalau dijadwalkannya hari yang berbeda, bisa. Tapi dengan hari yang berbeda itu juga ngaturnya kan nanti agak mekanisme misalnya pengumuman, mekanisme komunikasi, siapa yang masuk hari Senin, siapa yang masuk hari Selasa. Ini juga jadi perlu ada ekstranya. Itu yang pertama. Oke, Prof. Supardi, ini menarik untuk kita coba breakdown lagi, tapi kita harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Morning Talk.